Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patricia Sinsu, kelas A1 Keperawatan semester 2 dari Universitas Pembangunan Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 2 dengan dosen pengampu NS Lady Lapian Eskep M. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai persiapan pasien sebelum dilakukan pemeriksaan diagnostik urin. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian tes urin. 1. Pengertian tes urin. Tes urin atau urinalisis adalah prosedur untuk memeriksa kondisi visual, kimiawi, dan mikroskopik urin. Pemeriksaan ini dilakukan untuk beragam tujuan, mulai dari mendeteksi penyakit atau kondisi hingga memantau efektivitas pengobatan. Tes urin dilakukan dengan mengambil sampel urin pasien yang kemudian diperiksa di laboratorium guna mengetahui kondisi urin sebagai bahan diagnosis suatu penyakit atau kondisi. Tes urin sangat umum dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan atau laboratorium karena cukup mudah dan aman. Meskipun tidak dapat mendiagnosis suatu penyakit secara spesifik, tes urin dapat menjadi bukti awal adanya gangguan kesehatan pada seseorang. Tes urin biasanya akan dikombinasikan dengan pemeriksaan lain agar mendapat hasil diagnosis yang akurat. Selain itu, tes urin juga dapat dilakukan secara rutin untuk memantau kesehatan seseorang atau untuk memeriksa kondisi kesehatan pasien sebelum menjalani suatu prosedur medis. Kedua, indikasi tes urin. Dokter dapat menyarankan pasien untuk menjalani tes urin dengan tujuan sebagai berikut: memantau kondisi kesehatan pasien secara rutin, terutama penderita diabetes, penyakit ginjal, dan hipertensi. Mendiagnosa gangguan kesehatan pada orang yang mengalami gejala atau tanda suatu penyakit seperti nyeri perut atau buang air kecil berdarah. Memantau perkembangan penyakit pada orang yang telah didiagnosis menderita suatu penyakit, misalnya memantau tingkat keparahan diabetes. Memantau aktivitas suatu pengobatan atau terapi, dan mendeteksi kehamilan. Ketiga, sebelum melakukan tes urin, pasien tidak perlu berpuasa untuk menjalani tes urin. Namun, jika tes urin dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan lain, misalnya tes kolesterol, dokter mungkin akan menganjurkan pasien untuk berpuasa sebelum prosedur dilakukan. Pasien wanita yang akan menjalani tes urin harus menginformasikan kepada dokter jika sedang menstruasi. Hal tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi hasil analisis mikroskopi tes urin. 4. Prosedur pengambilan sampel urin. Pengambilan sampel urin hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan pasien dalam pengambilan sampel urin. Pertama-tama, bersihkan area kemaluan menggunakan tisu steril agar area tersebut bersih dari bakteri dan tidak terbawa ke dalam sampel. Kedua, buanglah sedikit urin yang pertama kali keluar, lalu segera tampung aliran urin berikutnya ke wadah penampung. Ketiga, tampung urin kurang lebih sebanyak 30-60 ml ke wadah penampung yang disediakan dokter. Bersihkan bagian luar wadah penampung urin menggunakan tisu steril dan cuci tangan setelah melakukan pengambilan sampel. Berikan sampel urin ke dokter untuk dianalisis di laboratorium. Bagi pasien pria, area kemaluan yang harus dibersihkan sebelum melakukan pengambilan sampel adalah ujung kemaluan. Sedangkan bagian pasien wanita,
Area kemaluan harus dibersihkan dari depan belakang. Pasien wanita juga harus membersihkan cairan vagina atau darah, menstruasi jika ada. Pada pasien yang tidak dapat melakukan pengambilan sampel urin secara mandiri, dokter biasanya akan menggunakan kateter, yaitu selang karet yang dipasang melalui uretra. Sampel urin yang diambil pada pasien penggunaan kateter harus langsung dari selang kateter, tidak boleh dari kantung penampungan. Tujuan adalah menghindari urin terkontaminasi. Kelima, analisis sampel urin. Ada 3 jenis analisis sampel urin, yaitu analisis visual, analisis kimiawi, dan analisis mikroskopik. Berikut ini adalah penjelasannya. 1. Analisis visual. Analisis visual adalah jenis analisis sampel urin yang menguji penampakan urin berdasarkan warna dan kejernihannya. Analisis visual biasanya dilakukan pertama kali untuk memperkirakan kondisi urin serta zat apa saja yang terkandung di dalamnya. Warna urin bervariasi, mulai dari bening hingga kuning gelap. Urin yang sehat biasanya berwarna jernih atau sedikit keruh akibat mukus, sperma, cairan prostat, atau sel kulit. Jika warna urin terlihat tidak normal atau tidak biasanya, bisa jadi itu karena pengaruh makanan atau minuman yang dikonsumsi, bisa juga merupakan tanda adanya suatu penyakit. Kedua, analisis kimiawi. Analisis kimiawi adalah jenis analisis pada tes urin yang bertujuan untuk mendeteksi zat-zat kimia apa saja yang ada di dalam urin beserta kadarnya. Salah satu cara paling cepat dan mudah untuk mengetahui zat kimia yang terdapat di dalam urin adalah melalui tes strip. Berikut ini ada beberapa zat yang dapat diperiksa dalam tes strip, yaitu pH urin, kandungan protein, kandungan gula, konsentrasi urin, kandungan keton. Kelebihan dari tes strip ini adalah mudah dilakukan, cepat, dan terjangkau. Kekurangan yaitu tidak terlalu akurat. Ketiga, analisis mikroskopik. Analisis mikroskopik bertujuan untuk mendeteksi sel, kristal, bakteri, atau jamur yang terkandung di dalam urin. Analisis mikroskopik dilakukan dengan mengendapkan urin agar sel-sel dan benda organik lainnya dapat berkumpul sehingga lebih mudah diamati. Setelah diendapkan, bagian atas endapan urin yang terdiri dari cairan akan dibuang, sedangkan bagian bawahnya yang berbentuk padat akan diamati menggunakan mikroskop. Keenam, setelah tes urin. Setelah pengambilan sampel urin, pasien dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Dokter akan memberitahukan hasil analisis sampel urin dalam beberapa jam atau keesokan harinya. Hasil tes urin yang tidak normal dapat menunjukkan adanya kondisi atau gangguan tertentu. Dokter akan membandingkan hasil tes urin dengan gejala dialami pasien untuk menentukan diagnosa penyakit yang sedang diderita pasien. Hasil tes urin yang normal belum tentu menunjukkan bahwa pasien sehat-sehat saja. Jika pasien mengeluh gejala penyakit tertentu, tapi hasil urin tidak menunjukkan kelainan, maka diperlukan pemeriksaan lanjutan lainnya. Beberapa pemeriksaan lain yang dapat mendukung hasil urin adalah kultur urin, analisis kreatinin, analisis total protein dan albumin urin, analisis kalsium urin. Ketujuh, efek samping tes urin. Pengambilan sampel urin merupakan tindakan yang aman dan tidak menyakitkan. Namun beberapa efek samping atau keluhan.
Di bawah ini dapat dialami oleh pasien yang mengalami pengambilan sampel urin dengan bantuan kateter, yaitu nyeri, pendarahan, infeksi, dan kerusakan kandung kemih. Sekian dari video saya. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.